Ustadz tadi bahwa Imam Al-Ghazali adalah rujukan tasawuf bagi warga Nahdlatul Ulama. Kalau boleh dijelaskan, mengapa kemudian Imam Al-Ghazali menjadi rujukan? Kan gitu. Baik. Jadi ini pertanyaan yang mungkin dinantikan oleh saudara-saudara kita, warga Nahdien ya. Kenapa harus Imam Ghazali? Betul. Padahal banyak sekali pakar-pakar dan tokoh-tokoh sufi yang secara keilmuan juga sama dengan Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah karena memang secara metodologis, ya, secara metodologis karya Al-Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Ihya Ulumuddin itu sungguh luar biasa untuk kita jadikan sebagai referensi secara keilmuan. Untuk tasawuf. Untuk tasawuf. Jadi kalau kita lihat isi dari Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencoba untuk menyusun itu dengan sangat rapi. Misalnya pada juz pertama Imam Al-Ghazali mengkaji tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Artinya sebelum kita masuk dalam dunia tasawuf itu harus kita matangkan dulu secara keilmuan. Sisi keilmuan. Sebelum masuk persoalan agama kalau tidak salah malah itu ya. Urutannya didasari wawasan gitu. Jadi kalau dalam urusan ibadah itu sudah jelas lah ya. Ada aturannya. Iya. Jadi dalam persoalan tasawuf ternyata juga demikian. Artinya adalah bahwa jangan sampai seseorang masuk dalam dunia sufisme, dunia tasawuf, sementara dia tidak punya keilmuan tentang ilmu tasawuf. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam pengembaraan spiritualnya selama 10 tahun berada di Damaskus, beliau menulis karyanya Ihya Ulumuddin, mengawali karya itu dengan pentingnya ilmu. Barulah kemudian beliau mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-ibadat. Pada juz kedua, beliau kemudian menjelaskan tentang al-muamalah. Misalnya bagaimana beliau menjelaskan tentang adabun nikah, adabul kasab, adabul ulfa wal ukhuwah, kemudian adabul as-safar, adabul amri wal ma'ruf. Itu rambu-rambu kita hidup begitu kan gitu ya. Itulah ya Ustaz ya. Makanya setelah Imam Ghazali menjelaskan tentang urusan ibadah, baru persoalan muamalah. Betul. Barulah kemudian pada juz ketiga Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang al-muhlikat atau yang kita kenal dengan as-sifat al-mazmumat. Mengapa awal dari ilmu tasawuf itu harus diawali dengan at-takhalli, tathhirun nufus, membersihkan diri kita. Karena bagaimanapun sebagaimana sumpah Allah dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Yang didahulukan di fujuraha dulu itu ya. Fujuraha. Dari situlah maka Al-Imam Al-Ghazali mengawali kajian tasawufnya dengan takhliyatun nufus anis sifat al-madmumah. Jadi harus kenal sifat jelek dulu. Itulah. Sebelum jadi baik kan gitu. Sebelum jadi baik. Barulah kemudian pada jilid keempat Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang as-sifat al-mahmudat. Diawali dengan taubat, sabar, syukur, khauf, raja, dan seterusnya. Itulah sebetulnya urut-urutan ya. Metodologi mungkin metodologinya ya. Kalau kita mau masuk dalam dunia tasawuf, awali dengan ilmu. Barulah kita memantapkan syariat kita, ibadah-ibadah amaliyah begitu. Ibadah-ibadah amaliyah maupun ibadah-ibadah ijtimaiyah yang berkaitan dengan muamalah. Disitulah kita belajar bagaimana takhliyatun nufus anis sifat al-madmumah, lalu tahliyatun nufus bisifat al-mahmudah. Ini ada pemirsa yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Di mana Bapak? Dari Bapak Imam di Lamongan, Pak Ustadz. Bapak Imam di Lamongan, monggo. Mohon maaf sebenarnya Pak Ustadz, saya mau menanyakan sebagai orang awam masih bingung nih Pak Ustadz. Mohon artinya apa sebenarnya tasawuf dan sufistik itu artinya apa Pak Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi pertanyaan istilah dan mungkin bisa lebih
apa ya, Dijelaskan lagi ya. di ring apa ya lebih pas nantilah. Ya monggo. Baiklah, Bapak Imam, sebetulnya istilah tasawuf ini Bapak Imam muncul atau lahir kemudian pada abad kedua Hijriah. Di zaman Rasulullah, Bapak Imam, sebetulnya sudah banyak sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melatih dirinya melakukan riyadatun nafas, melatih dirinya menghindari gemerlap kehidupan duniawi dan hanya banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tabattul ilallah, dan meninggalkan persoalan-persoalan yang menjadikan pikiran kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya sudah ada. Maka kemudian perilaku semacam itu dikenal dengan istilah tasawuf. Dalam bahasa sekarang disebut dengan sufisme gitu ya. Faham tentang kesufian. Kenapa disebut dengan sufi, Bapak Imam? Sufi itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah bulu. Zaman dahulu orang-orang sufi itu lebih banyak memakai pakaian-pakaian yang kasar, pakaian-pakaian yang berbulu. Akhirnya pakaian yang berbulu ini jadikan sebagai identitas mereka, para ahli tasawuf yang disebut dengan mutasawwifah itu. Barangkali demikian. Ya. Mungkin tidak semua orang pakai berbulu tasawuf. Tentu itu. Seperti halnya tidak pakai jubah juga belum tentu. Belum tentu tasawuf. Tentu banyaklah perilaku-perilaku ketasawufan yang tidak sesuai dengan tadi apa yang ditanamkan, diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin bisa disebut, Ustaz. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tasawuf ini bukan berkaitan dengan seperti apa pakaian kita, seperti apa tampilan fisik kita. Tapi tasawuf ini menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang sangat luar biasa, Al-Munqidh Minadh Dhalal, tasawuf itu adalah wa ra'sul kulli wa anna ra'sa dzalika kullihi qat'u alaqatil qalbi 'anid dunya bitajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wal iqbal bikunhil himma ala Allah ta'ala wa anna dhalik la yatimmu illa bil i'rad anil jah wal mal wal harab minasy syaghawil wal alaqi. Jadi pada intinya tasawuf itu adalah memutus hubungan hati kita dari kecintaan kita pada dunia, bitajafi an daril ghurur, dengan menjauhkan diri kita dari dunia yang banyak membujuk kita untuk lebih dekat pada Allah. Ini ada telepon lagi, Ustaz. Mungkin kita prioritaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Nggih, dari Bapak siapa? Di mana, Bapak? Saya Bapak Badri dari Situbondo, Ustaz. Nggih, monggo Bapak Badri di Situbondo. Iya. Mohon tanya. Ini Ustaz, apa kalau beragama Islam itu harus bertasawuf itu, Ustaz? Gitu. Terus apakah di dalam beragama itu harus bertasawuf itu, Ustaz? Oh gitu, nggih. Terima kasih Bapak Badri. Nah, ya. Ini apakah harus? Baik. Jadi sebetulnya begini, Ustaz. Bapak Badri, mohon maaf ya Bapak Badri, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada datang seorang laki yang memakai baju yang putih, kemudian rambutnya hitam. Beliau ini dekat sekali dengan Rasulullah, lalu duduk di hadapan Rasulullah sambil memegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, Ayul Islam, apa itu Islam? Tanya pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait. Kemudian setelah dijawab, dia bilang, "Shadaqta, kamu benar." Jadi Islam itu apa? Islam itu sebagaimana kita ketahui, bersyahadat, menjalankan ibadah salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa dan berhaji. Lalu orang ini tanya lagi, Ayul iman, apa itu iman? Lalu Rasulullah menjawab,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa Khairihi. wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi iman kepada Allah, malaikat Allah dan seterusnya. Lalu setelah dijawab, orang ini bilang, "Shadaqta, kamu benar." Lalu tanya lagi yang ketiga, "Ayyul ihsan?" Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Dan kalau kamu tidak bisa menghadirkan zauk rasa di dalam dada ini, melihat kepada Allah, maka yakinkan di dada bahwa Allah sedang muraqabah, melihat kepada kita. Inilah Bapak Badri yang kemudian kita kenal dengan istilah ilmu tasawuf itu, atau kita kenal dengan akhlak, bahwa kita beragama itu ada 3 sisi di dalam agama kita. Ada sisi syariat yang berkaitan dengan Ayul ibadah Islam tadi itu. keseharian kita, ayul Islam itu tadi Ustaz. Ada sisi akidah yang berkaitan dengan keimanan kita. Juga ada sisi akhlak. Orang bilang hakikat. Prosesnya itulah ilmunya, namanya ilmu tasawuf itu. Supaya ihsan tadi. Supaya bisa mencapai pada satu tingkatan menyembah Allah seolah-olah subhanallah, ada rasa dalam hati melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mencapai seperti itu butuh ilmu tasawuf. Butuh ilmu tasawuf. Nah, ini ada penelpon lagi, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Kosim, Pandahan, Pasuruan. Inggih, monggo Bapak Kosim. Oke, mau tanya ya, ini masalah sholat ya. Ibadah sholat itu katanya ulama kebanyakan nggak boleh untuk sarana meminta masuk surga, minta rezeki dan lain-lainnya. Kan gitu ya, ibadah sholat itu Ustaz ya, maksud saya gitu. Terus kalau memang sholat itu bukan sarana untuk meminta doa, minta pokoknya qadul hajat ya. Nggih. Ya, terus sekarang doa di dalam sholat itu kan banyak doa yang meminta rezeki, panjang umur, masuk surga, kan gitu ya. Minta kecukupan dunia akhirat. Itu apa gak bertentangan dengan apa itu yang bukan tidak untuk sarana meminta kepada Allah sholat itu gitu. Nggih, matur nuwun Bapak Kosim. Nggih, Kami matur nuwun, bisa mengerti maksudnya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab ini kita jawab di segmen berikutnya, Ustaz. Baik.